Hah? Squid Game terinspirasi dari kisah nyata? Masa sih? Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Nah, lu lihat gue udah kayak orang gila. Maaf banget Pips, tapi gue kebalik kayak gini. Memang kita lagi mau ngebahas permainan yang gila. Kita bakal ngebahas Squid Game Season 2 yang katanya terinspirasi dari kisah nyata. Nah Pips, katanya serial asal Korea Selatan yang tayang di Netflix ini terinspirasi dari kisah nyata mengerikan yang konon pernah terjadi di negara itu. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke teori viral Brothers Home 1986 yang katanya menginspirasi serial Squid Game ini. Squid Game merupakan serial asal Korea Selatan yang tayang di Netflix dan telah memasuki season kedua pada 26 Desember 2024 lalu dengan 7 episode yang kembali mencekam dan memikat penonton di seluruh dunia. Nah, season ketiganya pun akan segera rilis tahun ini, jadi kalian tungguin aja ya Pips ya. Permainan pertaruhan hidup dan mati, alur karakter yang intens, dan tema keputusasaan atas perjuangan hidup atau menjalani hidup yang mengerikan telah menghidupkan kembali diskusi tentang asal-usul cerita di balik serial tersebut. Kenapa gue micing-micing begini? Karena gue sambil baca. Ini contekannya di depan gue. Maaf ya. Pips, Squid Game memang menjadi serial paling sukses yang tayang di Netflix dan banjir sorotan dari penonton di seluruh dunia. Ya ini karena penonton dibuat penasaran sama plotnya dan tentunya kayak gimana sih nasib orang-orang problematik yang terlibat dalam permainan berbahaya di serial ini. Hanya karena butuh duit, cuan, fulus. Ya mereka rela ikut permainan gila ini untuk memenangkan uang yang nilainya fantastis. Di antara sosok-sosok problematik di serial ini, ada yang mungkin kalah taruhan, ada juga yang bangkrut, terlibat utang, atau masalah ekonomi lainnya yang membayangi hidup mereka di tengah jomplangnya kasta si kaya dan si miskin di negara itu. Selain kembali menampilkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ditunjukkan secara gamblang, season kedua ini juga kembali menampilkan survivor ataupun penyintas ataupun mereka yang telah memenangkan atau berhasil selamat dari permainan di season sebelumnya. Jadi yang menang kompetisi di season sebelumnya itu nongol lagi di season ini. Nah dia itu untuk kembali terjun dalam permainan gila ini di season kedua Squid Game bersama para peserta baru. Maaf ya, kali ini gue udah kayak cumi-cumi, gak bisa diem ya karena memang kita lagi bahas permainan cumi-cumi. Squid Game 2 memang masih menyoroti kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan skenario kapitalisme di dunia saat ini. Meski pesan yang disampaikan dalam serial ini bersifat universal, namun alur ceritanya tampaknya jauh dari kenyataan. Menariknya, spekulasi pun bermunculan di media sosial. Bahkan ada netizen yang menemukan beberapa kejadian mengerikan yang diduga mirip dengan kisah di Squid Game. Nah, di tengah perdebatan itu, muncullah teori viral yang menyatakan bahwa Squid Game didasarkan pada kisah nyata, khususnya peristiwa mengerikan Brothers Home 1986 atau peristiwa Brothers Home ini yang terjadi pada 1986 silam. Hah? Apaan tuh? Meskipun sutradara Hwang Dong-hyuk telah berulang kali mengklarifikasi bahwa serial ini hanya merupakan karya fiksi yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya, manga Jepang, dan juga tema kapitalisme, namun beberapa persamaan antara plot dalam serial itu dengan peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di kehidupan nyata seperti Brothers Home di Korea Selatan telah memicu spekulasi hingga akhirnya narasi ini pun viral di jagat maya dong. Buat kalian yang gak tahu soal kisah nyata pilu yang pernah terjadi di Korsel ini, gue ceritain sedikit ya. Jadi gini, Brothers Home itu adalah sebuah camp interniran yang beroperasi di Busan, Korsel pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Nah, camp interniran itu adalah suatu camp atau tempat penahanan untuk orang-orang dalam jumlah besar, tanpa adanya proses peradilan. Jadi mereka itu diangkut aja ke camp itu tanpa adanya tuduhan yang mendasarinya. Jadi kayak lu dicomot aja tanpa lu tahu tuh lu ngelakuin kesalahan apa gitu. Ngasal comot gitu aja lah bawanya.
Padahal mungkin aja orang yang ditangkap itu nggak melakukan kesalahan apapun dan nggak sebatang kara alias masih punya keluarga. Nah, camp ini awalnya didirikan sebagai tempat yang katanya sih untuk melindungi para tunawisma. Itu klaimnya. Nah, kalau di sini macam panti sosial gitu lah, Pips. Tapi ternyata tempat ini justru digunakan menjadi lokasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang parah banget pada masa itu, di mana ribuan orang yang tidak bersalah termasuk anak-anak dikurung secara paksa di sana. Tapi tahu nggak sih kalian apa alasan yang bikin pemerintahan saat itu bikin camp interniran kayak gini? Alasannya parah sih. Para korban yang diculik ini diangkut dengan dalih untuk membersihkan jalanan menjelang Olimpiade Seoul 1988. Bahkan beberapa orang yang diculik itu juga dijadikan sebagai pekerja paksa, macam permusa gitulah, tanpa dibayar. Mereka juga mengalami kondisi kelaparan dan mendapatkan kekerasan fisik dari para petugas ataupun para yang mereka menangkap gitulah. Nah, di camp tersebut ribuan orang ditahan dan mereka mendapatkan julukan sebagai Auschwitz-nya Korea. Ini mirip lah sama camp konsentrasi Nazi pada masa Perang Dunia Kedua. Katanya pemerintah sana saat itu membentuklah yang namanya tim patroli gelandangan. Dan para gelandangan yang menjadi targetnya ini didefinisikan sebagai orang-orang yang mengganggu tatanan sosial yang sehat di kota dan lingkungan masyarakat pada saat itu. Ini macam kayak orang-orang di pinggir jalan yang suka tidur di jalanan gitu lah, Pips, maksudnya. Yang bajunya agak-agak lusuh, dianggapnya tuh bikin sakit mata dan ngerusak pemandangan lah, jadinya main angkot aja gitu. Ngakunya sih mau dibawa ke panti sosial gitulah, tapi ternyata hilang. Ribuan orang pun akhirnya dipenjarakan di camp-camp ini, termasuk para tunawisma dan juga anak jalanan serta para pengunjuk rasa. Jadi mungkin keluarga yang saat itu merasa kehilangan anggota keluarganya secara tiba-tiba, mungkin aja anggota keluarganya itu diangkut oleh tim patroli gelandangan ini. Mungkin ya, Pips ya. Sebuah tempat yang dinamakan Brothers Home untuk tunawisma ini kemudian dialihfungsikanlah menjadi camp terbesar di Korea Selatan pada tahun-tahun itu. Nah, ini tempat yang kemudian jadi tempat penampungan gelandangan yang diculik-culikin tadi. Mending cuma diculik, mereka juga disuruh kerja paksa gitu loh. Nggak dibayar pula, bahkan disiksa dan dilecehkan. Hingga akhirnya tindakan brutal yang mereka terima perlahan mulai terungkap. Mulai dari kerja paksa tanpa bayaran, penganiayaan, hingga perdagangan manusia, semuanya terungkap. Padahal mereka yang diperlakukan buruk ini nggak semuanya gelandangan loh, Pips. Banyak yang masih punya keluarga yang bisa dianggap bukan orang miskin lah. Cuma karena penampilannya kurang enak dipandang aja lah dan keliaran di jalanan, jadinya mereka kena angkut. Disangka, maaf ya, gembel. Makanya lu pada pakai baju yang bener. Walaupun kantong kita kempes, tapi jangan pakai baju yang semrawut. Pakai baju yang bener, kayak holang kaya. Saat berbicara dengan BBC, Han Jong-son, salah satu korban penculikan itu yang berhasil kabur dari Brothers Home ini, mengatakan bahwa ia dan saudara perempuannya diculik pada tahun 1984. Sebuah bus berhenti di depan kantor polisi dan kami dipaksa masuk ke dalam bus itu. Mereka mulai memukuli kami dan mengatakan bahwa kami terlalu berisik. Kata Han, mencoba mengingat apa yang telah ia alami saat ia dan saudara perempuannya itu dibawa ke fasilitas swasta itu. Kisah para penyintas atau korban yang selamat dari kejahatan kemanusiaan di Brothers Home ini pun menunjukkan detail cerita yang sangat brutal pada saat itu. Termasuk hukuman yang disebut sebagai permainan dan hierarki militeristik yang mendorong para tahanan ini untuk saling menganiaya satu sama lain. Terkait kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di sana, pemimpin fasilitas tersebut, Park In-keun, pun telah ditangkap pada 1987. Namun mirisnya, ia hanya divonis hukuman ringan dong, yakni pidana 2 tahun 6 bulan atas kasus penggelapan. Tapi bukan untuk kasus kejahatan kemanusiaan. Miris banget kan ya, Pips? Selain itu, banyak pula pelaku kekejaman di camp tersebut yang tidak dihukum dan para korban yang selamat pun masih memperjuangkan keadilan mereka hingga saat ini. Nah, realitas yang menyedihkan pada masa itulah yang akhirnya membuat sebagian orang membandingkan peristiwa mengerikan di Brothers Home dengan permainan kejam fiksi di Squid Game. Meskipun si sutradaranya sendiri masih belum mengkonfirmasi terkait terinspirasi atau tidaknya ia dari kejadian mengerikan itu. Heboh isu kisah nyata di balik serial Squid Game pun sampailah ke telinga si sutradaranya, yakni Hwang Dong-hyuk. Ia memang nggak mengiyakan dugaan banyak orang bahwa serial besutannya ini terinspirasi dari kisah nyata mengerikan itu. Namun Hwang mengungkapkan bahwa inspirasinya datang dari karya-karya Jepang seperti Battle Royale dan Liar Game. Begitu pula dengan kesulitan keuangan yang pernah ia alami sendiri, serta kontroversi PHK yang dilakukan oleh Sangyong Motor. Lah kok malah jadi bahas PHK?
Iya, jadi tuh ya, pada tahun 2009, pabrikan otomotif Korsel itu telah memecat lebih dari 2.000 karyawannya yang akhirnya menyebabkan terjadinya aksi protes dan mogok besar-besaran di negara itu. Saat itu banyak orang yang kemudian terlilit utang, meninggal, bahkan melakukan suicide atau penghilangkan nyawa sendiri akibat tindakan layoff atau PHK ini. Wang mengatakan bahwa, merujuk pada PHK Sangyong Motor, saya ingin menunjukkan bahwa setiap orang kelas menengah di dunia yang kita huni ini dapat jatuh ke level ekonomi terbawah dalam sekejap. Meskipun Squid Game tidak menampilkan cerita secara faktual atau berdasarkan fakta, namun serial ini menggali tema sosioekonomi yang jelas dan selaras dengan perjuangan masyarakat di dunia nyata. Plotnya fokus pada kisah Song Gi-hun, seorang pria yang terlilit utang seleher yang kemudian mengikuti kompetisi mematikan bersama peserta lainnya demi memenangkan hadiah uang tunai yang nilainya fantastis. Kompetisi memperebutkan duit ini didasarkan pada permainan yang mengacu pada aktivitas masa kanak-kanak. Simpel sih, cuma syarat banget dengan pesan-pesan kesenjangan sosial. Pada akhirnya, meskipun mencerminkan kenyataan pahit mengenai eksploitasi dan ketidaksetaraan sosial, namun serial ini tetaplah hanya karya fiksi semata. Teori-teori viral yang menghubungkannya dengan peristiwa tertentu seperti Brothers Home memang hanya bersifat spekulatif. Namun teori-teori tersebut menyoroti dampak jangka panjang dari tema-tema meresahkan yang ditampilkan dalam serial itu terhadap penonton. Squid Game Season 2 dibintangi oleh Lee Jong-jae, Lee Ba-young-hun, dan Wi Ha-jun sebagai pemeran utama. Sedangkan Kung Yoo tampil dalam penampilan spesialnya. Sementara itu, Im Si-wan, Kang Han-yul, Park Ju-wa-young, Park Song-hun, Jo Yoo-ri, Yang Dong-kyun, Kang Hae-sim, Lee David, dan Lee Ji-wook menjadi bintang baru dalam serial ini. Nah, season ketiga Squid Game pun akan segera rilis pada tahun ini, Pips. Kita tunggu aja kelanjutan dari season kedua yang agak ngegantung ini ceritanya. Oke Pips, itu tadi adalah teori viral Brothers Home 1986 yang dikaitkan dengan film atau serial Squid Game Season 2 yang banyak dibahas oleh penonton ataupun para penikmat serial ini. Katanya sih terinspirasi dari Brothers Home 1986 ini, tapi nggak tahu juga ya Pips ya. Kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan dari teori viral ini. Semoga ini menghibur kalian, semoga kalian bisa like video ini juga. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya ya teman-teman, supaya channel ini makin berkembang, supaya gue bisa update video-video baru yang lebih menarik buat kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, sampai jumpa dan selamat malam.